untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham BRIS. Hari ini saham BRIS juga turun 5% lebih ya. Sektor perbankan emang kurang bagus di hari pertama ini setelah libur cukup panjang. Hari ini untuk saham BRIS tutup minus 5,56% ke level 2550 ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 2580 untuk tadi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS hari ini tanggal 16 aslinya sih keluar ya. Jadi kalau aslinya keluar itu harga sahamnya cenderung turun. Net sell 25M, ini hitungannya sih lumayan ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 101M. Jadi didistribusi oleh asing yang keluar. Untuk asingnya hari ini di saham BRIS ada AK ya. AK net sell 19,5M, ini yang paling banyak jualan ya. Selain AK ada BK juga yang net sell 4,6M ya. Kalau kita perhatikan aslinya cenderung jualan AK, BK, BB versi asing net sell. Dan yang masuk hitungan juta aja ini jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung, harga sahamnya turun. Ini sih ninggalin gap down ya. Tapi kalau untuk besok sih mungkin pantau aja level 2580 ya. Ini area resisten terdekatnya untuk saham BRIS. Misal besok itu gagal break out ya apalagi malah masih dibuka merah ya, jangan buru-buru buat masuk lagi. Kalau lihat secara historis sih ini udah cukup tinggi ya, dan trennya masih lebih condong ke bullish sih. Tapi kalau melihat habis naik kemudian sideways ya, mungkin untuk beberapa hari ke depan untuk saham BRIS itu ada potensi ini akan konsolidasi ya, mungkin seperti itu ya. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry aja, bisa pantau di area support. Kalau secara Fibonacci ada di level 2370-an sampai 2350 ya. Area sini sih dekat-dekat 2360 2370 ya kalau mau entry. Misal besok masih turun ya, kalau misal BRIS itu besok masih turun ya, itu ada kecenderungan kalau asing itu masih keluar, biasanya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang harganya juga hari ini cukup dalam turunnya ya. Di awal market open gap bawah, naik mencoba breakout, gagal malah turun lagi ya. Untuk candlenya kurang bagus. Kelas di 1400 ya, kelasnya di 1400. Secara teknikal untuk support terdekatnya di sini harga terendah hari ini tuh 1390 ya, itu support terdekat untuk saham BRIS. Oh kok BRIS, BBTN ya, sorry. BBTN. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBTN tanggal 16 aslinya keluar 13,6M. Kalau kita lihat lebih detail, BBTN hari ini secara keseluruhan sebenarnya lokalnya ada yang nampung sih, YU 20,4M, dan kalau kita perhatikan YU kemudian KZ, RX ini versi asing 100% buy ya. Jadi sebagian asing masuk nampung, walaupun yang jualan juga didominasi juga asing ya. Untuk BBTN sih sebenarnya malah turunnya ini menarik sih buat dilirik ya, apalagi kalau kita melihat historinya itu ya. Misal besok langsung hijau sih ya, sebenarnya kalau mau entry disclaimer sih, kalau kita buat trendline seperti ini udah ada kecenderungan buat naik ya. Ya semoga aja kalau misal besok turun itu mentok ini, nggak jebol di bawah trendline yang kita buat barusan ini ya. Untuk support terdekatnya ya, kalau secara Fibonacci di sini terdekatnya ada di 1390 ya. Misal jebol di bawah itu ya ada potensi nutup gap, ini sedikit gap up ya, ini belum ketutup sempurna. Jadi kalau misal jebol di bawah itu ya, kalau mau entry lagi di 1360-an, mudah-mudahan sih bisa mantul naik rebound di area sini. Jadi kesempatan buat entry yang bagus untuk level harga saat ini sih sebenarnya, misal BBTN itu besok masih turun dan nguji supportnya di 1360-an ini ya. Apalagi kalau kita lihat secara histori juga naik kemudian koreksi turun, koreksinya emang cukup dalam tapi habis itu naik rebound lagi. Apalagi kalau kita melihat valuasinya juga sebenarnya di harga saat ini untuk BBTN nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mahal ya, valuasinya PBV-nya 0,6 kali ya. Mungkin kurang bagusnya itu apa ya ini sih rupiahnya melemah ya.
Takutnya BI naikkan suku bunga lagi. Nanti kalau suku bunga KPR dinaikin ya yang ya BBTN tahu sendiri ya, ini saham bank KPR ya, takutnya nanti gitu ya banyak kredit macet takutnya, cuman semoga aja sih enggak ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Yang pasti untuk besok pantau area supportnya ini 1390 jebol di bawah itu ya, kalau mau mulai nyicil disclaimer sih sebenarnya di harga saat ini menarik buat dipantau. Oke, itu untuk saham BBTN. Kalau untuk skenario-nya sih menurut saya kalaupun turun ini akan mantul di level 1360. Tapi kalau langsung hijau ya bagus sih untuk saham BBTN. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BNGA. Untuk saham BNGA hari ini turun ya, turun cukup dalam 3,81% ke level 2020 ya. Kalau secara teknikal sih untuk saham BNGA ini ya kurang bagus. Hari ini langsung jebol support, tadi pagi open gap bawah, opennya di 2080, naik mencoba breakout, gagal, turun lagi. Kalau secara teknikal supportnya lumayan dalam di level harga saat ini. Kalau misal kita pakai ini ya, harga terdekatnya ya di sini sih. Untuk support terdekat BNGA, harga terendah hari ini 2000 itu support dekat untuk saham BNGA ya. Jebol di bawah itu ada potensi ngejar supportnya di 1940-an. Jadi mungkin untuk besok pantau aja di level 2000 itu ya, jebol di bawah itu mending wait and see, bisa entry lagi di 1940-an kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Tapi kalau malah jebol ya wait and see aja dulu sih, takutnya koreksi lebih dalam. Kalau kita lihat valuasi di harga saat ini sebenarnya sih kurang ini ya, kurang menarik untuk sampai NGA. Untuk PBU-nya udah di atas 1, padahal kalau kita lihat historinya, kalau kita mengikuti perkembangan BNGA itu normalnya di angka 0,8. Kalau bisa ke 0,7 lagi itu malah kesempatan yang bagus ya. Untuk performanya sih masih terus bertumbuh, ini pendapatannya naik terus ya, cukup bagus. Tapi diiringi dengan kenaikan PBV juga sih, jadi kurang apa ya? Ya kalau mau entry di harga saat ini sebenarnya agak kurang bagus ya. Kalau untuk investasi lebih aman nunggu koreksi aja. Ya mungkin kalau di area 1940 ya lah, di area sini ada tanda-tanda mau pullback kalau mau entry. Tapi kalau malah jebol ya mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham BNGA. Untuk besok kecenderungannya untuk saham BNGA ini aslinya keluar ya 19,1. Jadi untuk aslinya net sell ini yang dijual ke publik itu nggak terlalu banyak loh untuk saham BNGA ini. Jadi kalau nilai transaksinya seperti ini udah bisa turun cukup dalam ya wajar ya. Didistribusi oleh BK 13,7 M ya, BK SQ AK ini versi asing ya. Dan untuk aslinya distribusi cukup banyak, lokalnya nampung nggak sebanyak asing jualan, harga sahamnya turun. Untuk besok hati-hati aja kalau jebol di bawah 2000, ada potensi nguji 1940-an itu support selanjutnya untuk saham BNGA ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BNGA. Oh ya, buat patokan resistennya ada di 2050 ya untuk level harga saat ini. Nah, selanjutnya kita akan cek saham Arto. Ini yang hari ini turun cukup dalam ya. Untuk saham Arto hari ini turun 9% lebih. Jadi di awal market langsung open gap bawah, candlenya kurang bagus ya. Soalnya habis open gap bawah langsung belabas turun ini untuk saham Arto. Secara teknikal berarti ini resistennya 2400 sudah jadi resisten untuk saham Arto, dan supportnya misal besok masih turun bisa ke 2010. Ya sebenarnya bisa dipantau ya. Kalau untuk scalping atau trading untuk saham Arto ini ada tanda-tanda mau pullback, itu sekali naik bisa cukup tinggi untuk kenaikannya. Jadi kalau untuk scalpingan menarik ini untuk saham Arto. Kita lihat dulu untuk tanda-tandanya hari ini ARTO ya. Untuk asingnya masuk loh 3,1. Jadi siapa tuh besok ada tanda-tanda rebound. Ya untuk target price-nya di resisten tadi itu. Hari ini turun cukup dalam, itu distribusi oleh BB ya. BB yang keluar versi lokal, jadi distribusi oleh lokal. BB versi lokal net sell 9,8 M, dan kalau kita perhatikan untuk BB 100% transaksinya jualan ya, jadi murni distribusi. Yang nampung CC ZP, untuk ZP-nya asing, CC-nya lokal. Untuk besok mungkin kalau kita melihat hari ini setelah nyentuh level terendahnya ada sedikit perlawanan, ya ada perlawanan lah. Harga terendah hari ini kan di 2210 ya, ada perlawanan dan close di 2300.
Mungkin sih untuk besok kalau langsung hijau target price-nya di sini. Kalau mau scalpingan di saham Arto sekiranya besok hijau dan gagal breakout di atas 2400 mending diamankan aja yang udah floating profit, takutnya kalau gagal breakout malah turun lagi ya. Walaupun ini ninggalin gap down yang cukup dalam, tapi kalau sentimennya kurang bagus apalagi sektor perbankan masih merah ya, SG masih kurang bagus, ada potensi turun untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Buat patokan supportnya lumayan dalam. Kalau secara Fibonacci ada di level 2020. Ya, area sinilah. Oke, itu untuk saham Arto ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Inco. Ini yang naik lumayan tinggi. Inco, Antam ya. Hari ini Inco naik 7,32%. Tadi bahkan sempat nyentuh resisten, area resistennya di 4.405. Cuman belum berhasil breakout ya, semoga aja besok bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya Inco hari ini, Inco hari ini asingnya masuk loh, ini cukup banyak 73,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Inco hari ini, Inco ya, hari ini secara keseluruhan ada yang akumulasi untuk asingnya itu ada BK, ZP, KZ ya. Untuk BK, ZP, KZ nya versi asing. BK netzel 43M, ZP, KZ juga masuk ya. ZP nya masuk 39,1, KZ nya masuk 16,6 M. Kemudian yang keluar TP agak nggak sebanyak asing masuk. Jadi asingnya net buy diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan. Harga sahamnya naik cukup tinggi 7,33%, 32%. Buat patokan resistennya di 44 ini ya 60, semoga aja besok bisa breakout. Kalau berhasil breakout cukup tinggi, resisten selanjutnya bisa ke 4.900-an ya, mendekati level 5.000 sih. Semoga aja bisa ke area situ lagi untuk saham Inco, soalnya ini koreksinya udah lumayan dalam ya, dan secara pendapatan juga masih bertumbuh sih sebenarnya. Untuk saham Inco itu nggak jelek-jelek banget ya. Kita lihat ini untuk Inco di laporan laporan tahunan 2023 untuk IPS-nya masih terus bertumbuh, jadi potensinya untuk tahun ini ya mudah-mudahan dividennya lebih gede lagi ya dibandingkan tahun kemarin. Kemudian apa ya, di harga saat ini valuasinya juga sebenarnya nggak terlalu mahal ya untuk saham Inco, 1,1 loh. Ini hitungannya menarik kalau kita melihat historinya, itu biasanya di atas ini ya untuk saham Inco, jadi bisa dipantau sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Inco. Buat patokan supportnya lumayan dalam di 4280. Kalau menurut saya sih ada potensi nguji resistennya untuk besok di 4460, semoga aja bisa breakout. Oke, itu untuk saham Inco ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini yang harganya juga hari ini langsung ngegas naik ya. MDKA Antam naik, MDKA naik cukup tinggi 9,92% ya. Sekali naik emang saham MDKA ya kadang-kadang seperti ini ya. Cukup menarik kalau buat trading. Untuk level harga saat ini supportnya ada di sini 2820 dan resistennya ada di 3000 ya, mendekati level 3000 itu resistennya. Ini naik langsung berhasil breakout di atas resistennya yang tadi. Jadi yang resistennya ini udah jadi supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham apa ya, MDKA ya. MDKA hari ini aslinya masuk 11,2 M. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya, MDKA ya hari ini tanggal 16 secara keseluruhan sih MG masuk. MG-nya versi lokal. Jadi untuk lokalnya ada MG, PD, AK yang masuk. Aslinya ada ZP, KZ, AG. Yang keluar AK, BK. Tapi lebih banyak yang masuk sih. Iya kah? Oh iya. Jadi untuk aslinya net buy, lokalnya ada MG yang masuk, harga sahamnya naik. MG yang bikin MDKA naik. Ya bukan juga sih. Market utamanya AK, padahal net sell 16M. Jadi mungkin untuk besok ini sih untuk saham MDKA. Semoga aja kalau koreksi turun nggak jebol di bawah lah 2820 sih. Kayaknya ada potensi koreksi turun dulu. Ya mungkin skenario-nya akan turun dulu, nguji support, nanti kalau ada yang cek harga mantul naik ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham MDKA. Oke, itu untuk saham MDKA. Sebenarnya sih kalau kita lihat secara historinya di harga saat ini ya hitungannya cukup bagus ya. Apalagi kalau misal besok bisa naik dan bisa breakout di atas 3000 gitu, kayaknya ada potensi mulai
perubahan tren ya. Mudah-mudahan bisa mulai uptrend kalau misal berhasil breakout di atas 3.000. Kita lihat aja nanti laporan kuartal satunya gimana untuk saham MTKA. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham TINS ya. Untuk saham TINS juga hari ini hijau naik, ini malah berhasil breakout setelah beberapa hari yang lalu ya, sebelum lebaran itu mencoba breakout belum berhasil terus. Hari ini langsung naik 10% lebih, berhasil breakout di atas 950. Jadi 950 itu udah jadi area support untuk saham TINS ya. Kalau kita ukur pakai ini koreksinya kemarin, maka target price-nya untuk saham TINS akan ke 1070-an ya. Kalau misal besok masih naik, ini target price-nya 1070, 1080. Misal gagal breakout yang mending diamankan, takutnya koreksi lagi. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan naik lagi sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya TINS hari ini tanggal 16 itu aslinya masuk ya 4,5 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya TINS hari ini tanggal 16 ya. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham TINS sebenarnya sih ada sedikit akumulasi oleh ini KK ya. KK ini versi lokal sih ya, KK-nya lokal. Untuk aslinya sendiri net buy ya. Untuk aslinya net buy yang jadi market maker utama hari ini di saham TINS ada YP cenderung scalping, net sell 2,1 M. Coba kalau kita lihat dari awal bulan ini untuk saham TINS ya hitungannya sih ini ya kurang ada yang akumulasi banyak, tapi kalau secara teknikal sih buat patokan aja. Misal besok naik ya target price-nya di 1080, 1070 ini resistennya dan supportnya. Kalau koreksi turun semoga nggak jebol di bawah 950-an ya. Kalau menurut saya sih ini kayaknya udah mulai ada tanda-tanda buat mulai bullish ya. Untuk saham TINS itu setelah koreksinya waktu itu tren bearishnya lumayan lama, ini naik cukup tinggi, kemudian koreksi turun, ini breakout ya, mudah-mudahan aja bentuk higher high di area sini 1070-an ya. Kalaupun turun semoga saja itu cuman koreksi wajar dan nanti naik lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TINS, semoga aja bermanfaat ya. Disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ini ya, Harum ya, ini juga naik tinggi ya, sektor pertambangan komoditas naik 8% lebih, berhasil breakout setelah beberapa hari yang lalu sebelum libur itu mencoba breakout gagal. Hari ini akhirnya berhasil breakout di atas 1510 dan close di 1560. Berarti konfirmasi breakout ya. Misal besok naik untuk target price-nya ini di 1620-an lah. 1620 itu resisten selanjutnya untuk saham Harum, dan supportnya di level harga saat ini ada di 1514, 1510, 1515 lah. Itu area support terdekatnya. Coba kita cek untuk saham apa ini? Harum ya. Harum aslinya net sell 18 tapi naik. Siapa yang naikin? Oh, itu Harum dari tanggal berapa itu belum kita ubah ya. Ini udah sih, Harum hari ini tanggal 16 net sell 18 M. Tapi yang akumulasi lokal, jadi diakumulasi LG versi lokal 31,5 M, YU versi lokal net B 13,8. Jadi diakumulasi oleh lokal, aslinya jualan ya, YP, YU, ZP, YU, BK versi asing jualan, yang nampung LG versi lokal. Mungkin untuk besok Harum. Market makernya CC net B 13,3, AVGP-nya di 1488. Floating profit lumayan tinggi ya. Hati-hati sih, kayaknya ada potensi koreksi dulu untuk saham Harum. Kalaupun naik sekiranya gagal breakout itu mending diamankan ya. Kayaknya kalaupun naik kemungkinan akan koreksi setelah nyentuh level 1600-an ya. Tapi kalau turun ya ini target penurunannya ke 1515. Semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita akan cek saham Medco ya. Medco hari ini naik
naik 3% lebih ya. Ini targetnya berhasil terlewati. Breakout sih ini malah untuk saham Medco ya, walaupun tadi sempat turun dulu setelah dibuka hijau, jadi open gap atas, koreksi turun kemudian naik, breakout. Secara teknikal berarti untuk supportnya ya di sini 1600 sudah jadi support untuk saham Medco. Jadi misal besok koreksi turun, pantau aja ini di area 1600, semoga nggak jebol ya. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Coba kita cek ya untuk transaksinya untuk saham Medco hari ini gimana. Medco hari ini tanggal 16, aslinya keluar 36M loh, aslinya keluar. Siapa yang jaga harga di saham Medco hari ini tanggal 16. Oh ya, tadi untuk Harum malah dari tanggal 1 ya, belum kita ubah. Tadi untuk Harum kalau kita perhatikan sih hari ini ya lokal sih, masih diakumulasi lokal untuk aslinya jualan, ZP, BK versus asing jualan. Jadi untuk Harum hati-hati ya, untuk besok kalau koreksi turun bisa tunggu di area support. Kemudian untuk Medco sendiri hari ini kalau tanggal 16 kita lihat untuk transaksinya sebenarnya didistribusi oleh asing, ZP, ZP, BK, KK, AK versus asing net sell. Yang nampung lokal ya. Untuk saham Medco hari ini sebenarnya sebagian taking profit sih, hati-hati kalau besok jebol di bawah 1600 ya, mending yang udah floating profit diamankan ya, takutnya koreksi lebih dalam lagi. Tapi kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ada potensi koreksi untuk besok untuk saham Medco ya, lihat aja. Ini 1600 pantau, semoga nggak jebol, tapi kalau jebol ya bisa diantisipasi. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Pegas hari ini berhasil ini naik cukup tinggi, tadi nyentuh target price-nya di 1410 ya. Akhirnya mungkin buat teman-teman yang udah taking profit ya, semoga aja besok koreksi turun dulu ya kalau mau entry. Naik nguji resistennya, gagal breakout, koreksi turun dari turun minus 0,36% ke level 1370 untuk saham Pegas. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas tanggal 16 aslinya sih masuk ya, jadi sebenarnya cukup bagus ini. Aslinya masih terus masuk di saham Pegas, cukup banyak hari ini. Ada yang akumulasi untuk aslinya yaitu RX, ZP, AG, mereka asing ya, RX, ZP, AG, YU, BB, DX, CC versus asing NetP. Jadi masih diakumulasi oleh asing, aslinya masih terus masuk, lokalnya jualan. Harga sahamnya koreksi sih, jadi misal besok turun itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau ngoleksi saham Pegas ya. Buat patokan supportnya sebenarnya lumayan dalam, jadi agak nanggung juga kalau misal besok turun dan entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau melihat aslinya hari ini masuk cukup banyak, mungkin akan sideways dulu. Kalaupun besok naik, pantau aja di area 1410, bisa breakout atau enggak. Kalau berhasil breakout ya ada potensi naik lagi, tapi kalau gagal breakout mungkin akan sideways dulu ya, kalau melihat aslinya masih terus masuk ya. Mungkin polanya itu ini sih, naik kalau aslinya masih terus masuk, tapi gagal breakout akan sideways di area resistennya ini. Nanti kalau aslinya udah cukup ya, akumulasinya ada potensi breakout dan ngejar 1530 ya. Itu kalau bisa seperti itu ya udah konfirmasi bullish sih secara tren ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Ini yang harganya hari ini masih di bawah ya, ini malah koreksi turun 3,31%. Kalau secara teknikal kita pakai Bollinger aja, soalnya sideways sih. Udah di area support sih, tadi nyentuh level 5007. Harga terendah hari ini tuh ya bisa dikatakan area support. Jadi misal besok naik, kalau mau swing untuk target price-nya di upper band-nya ini di 5375-an ya. Jadi kalau mau entry disclaimer sini udah di area support kalau kita pakai Bollinger. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASI hari ini juga aslinya net sell sih, 200 eman lumayan banyak. ASI coba kalau kita lihat lebih detail hari ini yang nampung asing juga, BKZP yang distribusi juga asing. CC versi asing net sell 181,7. KZ, AK, RX, BB, YU juga net sell ya. Jadi hari ini untuk transaksi ASI didominasi oleh asing dan net sell. Untuk lokalnya net buy. Untuk besok ya semoga aja bisa hijau ya. Tapi kalau turun dan
ya kalau turun ya potensi kemungkinannya ini Bollingernya lebih melebar ya, dan itu hati-hati. Lalu secara histori bisa ke 4.900an lagi ya, lihat aja sih di awal market gimana untuk saham ASI. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing ya, lumayan. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR ya. Untuk saham UNTR hari ini naik lumayan tinggi, 3% lebih. AS-nya turun, UNTR naik ini. Strata Nickel ini berhasil breakout ya, walaupun tadi sempat koreksi turun dulu, nguji dekat-dekat support, cuman langsung ditarik naik, dan ini breakout di atas 25.800. 25.800 sudah jadi area support untuk saham UNTR, dan resistennya ada di 27.150. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham UNTR tanggal 16 aslinya masuk 13,3 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham UNTR hari ini tanggal 16, secara keseluruhan sih di asing masuk ya, yaitu ZP versi asing masuk. Yang keluar juga asing sih, BK. Untuk transaksinya asing didominasi lokal sih. Sebagian retail masuk. Hati-hati sih untuk besok kalau koreksi turun, semoga aja nggak jebol di bawah 25.800 ya. Mungkin ada potensi untuk trennya ini ya, bisa saja akan beberapa hari ke depan akan sideways ya, bentuk candle kecil-kecil seperti tanggal 3, 4, 5 April ya, mungkin seperti itu sih. Selama nggak jebol aja di bawah 25.800 mudah-mudahan aman ya, apalagi kemungkinan juga dalam waktu dekat akan bagi dividen sih untuk saham UNTR ini ya. Kalau kita cek di RT apakah udah diupdate UNTR ya, atau buat teman-teman yang punya info ya bisa tulis di kolom komentar. Belum sih, kita tunggu aja. Semoga aja ada sentimen bagus dan harga sahamnya naik, resistennya di 27.150, mungkin area situ. Oke, itu untuk saham UNTR ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.